tahun baru Masehi bukan yang dipermasalahkan adalah zatnya bulan dan hari, akan tapi kebiasaan dan kebudayaan yang terjadi di tahun baru tersebut. Apa yang dilakukan oleh umat saat itu? Berhura-hura, berfoya-foya, dan yang banyak merayakan ini adalah orang di luar Islam sana karena bangga dengan tahun baru mereka. Kemaksiatan di dalamnya. Jadi yang kita hentikan adalah kebiasaan jelek, sehingga anak Pak Haji dan Bu Haji itu yang niup trompet, setelah itu ada yang mabuk. Sebab di Indonesia itu kaum musliminnya minoritas. Bagaimana kok alun-alun penuh tuh? Sementara orang-orang Nasrani banyak di gereja saat itu, mereka berdoa dan sebagainya. Apa yang dilakukan oleh anak-anak kaum muslimin saat itu? Berhura-hura, belum tadi setelah itu berantem. Jadi mengikuti budaya-budaya kafir itulah yang tidak diperkenankan. Kalau masalah hari, kita pakai hari, tanggal kita pakai mereka, tanggal mereka. Biarpun semestinya kita sudah mulai berubah di dalam diri kita, rumah kita membiasakan dengan tahun Hijriah, yang disitulah ada sangkut pautnya dengan banyak kewajiban. Wajib seorang tua mengetahui kelahiran anaknya secara Hijriah, untuk mengetahui kapan anaknya usia tamyiz, kapan anaknya balik. Dan ibadah ada hubungannya dengan tahun Hijriah, bukan tahun Masehi. Nggak ada hubungan ibadah dengan tahun Masehi, nggak. Semuanya adalah tahun Hijriah. Dan kalaupun tahun Masehi sudah dilakukan negara, kenapa kita harus merayakan tahun baru Masehi itu dengan cara yang tidak dibenarkan itu? Jadi mengikuti budaya orang kafir. Satattabi'unna sananal ladzina min qablikum shibran bi shibrin, dzira'an bi dzira'in. Libar senang mereka, akan tapi pun mereka tidak pernah punya kepikiran dan tidak pernah punya keinginan untuk merayakan tahun baru Hijriah. Tapi umat Islam di negeri kita ini habis mulai tahun baru Masehi, nanti tahun baru Cina, nanti tahun baru apalagi, habislah. Giliran tahun baru Hijriah, tidur. Muncul kemunafikan di sini. Hendaknya kita bangga dengan Islam. Itulah yang jadi masalah, jangan dianggap remeh. Yang berbangga dengan tahun baru Masehi lalu lupa dengan tahun baru Hijriah, munafik nanti. Kenapa tidak kita mengutamakan sesuatu yang sambung dengan Nabi SAW? Permasalahannya adalah tidak sesepele yang disampaikan tadi. Kalau masalah pernah dipakai, kita pakai. Kalau tidak pakai, beda hitungannya nanti. Termasuk pengajian kita keliling, sementara pakai tahun baru Masehi. Kenapa? Karena kalau pakai tahun Hijriah nggak ketemu harinya nanti. Tapi yang dipermasalahkan adalah ngikuti itu cara dan gayanya orang-orang kafir itu mengadakan perayaan, niup trompet. Trompet apa itu? Ada maknanya peniupan trompet itu, bukan sekedar ikut-ikutan. Ada makna daripada niup trompet. Belum lagi kumpul lagi perempuan yang gak karu-karuan, masya Allah. Dan memang banyak di antara anak-anak kita itu datang ke kota itu tidak ada tujuan, hanya karena tahun baru melihat ramainya kota. Biarpun ternyata di situ setan juga menarik sehingga ketemu laki-laki dengan perempuan, pacaran dan sebagainya sampai bab zina. Maka perlu kita hentikan dengan bermacam-macam cara. Menghentikan itu bermacam-macam cara. Ada menghentikan, jangan kau lakukan. Itu kapan? Jauh-jauh hari. Jangan kamu lakukan. Akan tapi hendaknya sekarang kita arahkan. Kita tidak merayakan tahun baru Masehi. Itu daripada anak kumpul di situ, kita rubah saja, ayo. Dan ini adalah tradisi para salafun saleh di dalam merubah masyarakat dengan budaya-budaya yang salah menjadi budaya Islami itu. Mengislamkan budaya. Bagaimana mereka kita lupakan dengan tahun baru Masehi? Dengan cara kita mengadakan acara apa itu? Alhamdulillah ini sudah banyak para ulama-ulama yang ingin mengadakan acara di alun-alun, tapi untuk mengcounter agar anak-anak tidak mabuk, agar anak-anak tidak niat trompet, agar anak-anak membaca salawat. Dan alhamdulillah di Cirebon sudah beberapa kali, di Indramayu akan diadakan, di Brebes, di Tegal, masya Allah. Dan kemarin ada pertemuan para ulama-ulama yang harus menghentikan anak-anak kita supaya tidak larut dengan budaya mereka. Kita harus membuat maulidan. Kita kenalkan kepada Nabi SAW, kita kenalkan kepada Islam. Sehingga banyak di antara mereka itu yang ke kota itu hanya pengen lihat ramainya kota, dengar pengajian akhirnya pulang tobat itu nanti. Tapi jangan dikatakan kita merayakan tahun baru Masehi, enggak ada. Kita tidak merayakan tahun baru Masehi. Akan tapi di malam itu adalah malamnya orang kumpul, dan begitulah juru dakwah Nabi SAW itu melihat kesempatan, keramaian-keramaian. Termasuk guru mulia Al-Habib Hasan bin Ahmad Baharun itu mengambil kesempatan keramaian. Dulu tuh dalam dakwah beliau salah satu caranya itu adalah jadi tukang foto. Zaman itu paling langka foto. Jadi satu desa itu yang foto satu, nanti yang lihat tetangganya pada lihat semua. Langka foto. Foto itu langka dulu. Beliau ternyata dalam satu kisah hikmah beliau, kecerdasan beliau dalam mengumpulkan orang. Kalau orang suruh ngaji, nggak mau ngaji. Akhirnya tukang foto ini selalu fotonya dibawa oleh orang berikut yang muridnya. Beliau datang dulu, fotonya mana? Fotonya ntar dulu datang. Orang kumpul 10 orang, diajari assalamualaikum. Di tempat kami begitu. Allah. Alhamdulillah dengan ketulusan beliau, lihat. Beliau belum lama wafat. Akan tapi keberkahan dirasakan oleh umat. Murid-murid beliau dari mana-mana. Nah, beliau adalah memanfaatkan momen kumpulnya orang untuk diarahkan kepada Allah. Makanya kita tanggal 31 Desember kita tidak merayakan tahun baru Masehi. Akan tapi kita ingin memberikan pengarahan, kita arahkan, kita buat perkumpulan di situ tidak sebut tahun baru Masehi. Akan tapi kita akan merayakan Maulid Nabi, baca salawat serta itu. Selesai. Jadi permasalahannya jangan dianggap sesepele itu. Akan tapi permasalahannya adalah kita itu kagum dengan budayanya orang kafir, ngikuti cara hidupnya orang kafir, dan itu adalah kemunafikan, dan itu musibah besar di hati. Kadang-kadang tahun baru Hijriah saja pindah itu nggak ngerti. Oh, sudah tahun baru Hijriah ya. Oh iya. Tahun baru Masehi sebelum berapa bulan sudah tahu. Masya Allah. Ini musibah pada kita.